teman-teman dirahmati Allah, pentingnya etika, pentingnya moralitas juga, bahwa moralitas dan akhlak menjadi sumber kasih sayang dan bisa menjadi menjadi penyebab kita bisa mengakhiri sebuah permusuhan. Wala tansawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Pentingnya akhlak. Akhlak bisa jadi sumber kasih sayang dan mengakhiri permusuhan. Karena yang namanya konflik itu pasti terjadi. Konflik dengan saudaranya, konflik dengan orang tua, konflik dengan temennya, konflik dengan tetangga, konflik dengan gurunya pun bahkan bisa anak kita berkonflik dengan guru, konflik dengan tempat dia bekerja. Anak-anak kita pasti akan menjalani sebuah konflik. Nah, kalau kita bekali dengan pelajaran-pelajaran akhlak, ya gimana sih cara Bunda menghadapi sebuah konflik? Kita kasih contoh, kita kasih narasi, kita ajak diskusi ya, seperti yang diajarkan di dalam ayat ini. Tidaklah pernah sama antara kebaikan dan keburukan. Tidak pernah sama ya antara kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan gitu. Jadi ketika kamu mendapatkan keburukan, sedang berkonflik, sedang menghadapi ketidaknyamanan ya, maka step pertama, balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Artinya ini sebuah pelajaran penting ya, ketika putra-putri kita menghadapi konflik, berusaha untuk menjadi pionir kebaikan, mendahului kebaikan. Biasanya kalau orang udah konflik itu akan terpecah, terbelah, atau bahkan bisa saling membalas, atau bahkan bisa isinya dendam. Nah, ini supaya tidak akhlaknya tidak semakin gelap, akhlaknya tidak semakin buruk, makanya gantilah keburukan dengan kebaikan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ya ketika menghadapi bully, cacian, makian atau perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan, Rasul terus berusaha untuk membalasnya dengan kebaikan, dalam rangka memberikan pengajaran, dalam rangka menjadi pionir sebuah kebaikan ya. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan dan kebaikan itu diikutin, maka pahala kebaikan orang yang mengikuti akan kita raih, akan kita dapetin gitu. Oke ya. Jadi idfa' billati hiya ahsan. Jadi ketika putra-putri kita menghadapi konflik, mereka hadapi dengan cara lebih dewasa, lebih matang, lebih tahu solusinya. Kalau konflik itu seperti apa ya, kita juga seperti itu. Kalau kita sedang berkonflik dengan siapapun, ya udah gitu. Kalau kita masih sanggup bisa berbuat kebaikan, usahakan sebuah kebaikan. Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawah gitu. Kalau memang ada permusuhan antara kamu dan dia, ka'annahu waliyyun hamim, memang ada permusuhan, maka ketika kita stay positif, ketika kita berpegang teguh kepada akhlak, ketika kita terus mencintai akhlak yang mulia, ketika kita terus menjaga citra diri kita, menjaga moralitas kita nggak ikut hancur karena konflik. Maksudnya akhlak ya, akhlak kita tidak rusak karena konflik, akhlak kita tidak buruk karena konflik, kita memberikan contoh yang terbaik, maka dalam ayat ini ka'annahu waliyyun hamim, yang awalnya dia musuh maka akan jadi wali, akan jadi penolong yang sangat baik, seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar sangat memusuhi Rasul, Umar pembenci Rasul, Umar hatersnya Rasul, hate banget Umar itu sama Rasul.
bukan hanya hater ya, dia juga salah satu yang menghalang-halangi dakwah Rasul, kemudian melakukan penjegalan, pencekalan, bahkan melakukan kekerasan kepada pengikut Rasul ya, itu Umar gitu. Tapi karena Rasul terus stay positif, Rasul mencintai akhlak, Rasul terus menjaga citra diri beliau sebagai utusan Allah ya, maka dengan izin Allah yang awalnya musuh, pembenci, menjadi penolong agama Allah yang paling dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kadang-kadang hikmah dari sebuah adawah permusuhan itu ketika kita stay positif, ujungnya itu dia yang paling membenci kita, maka suatu saat nanti dia yang akan menjadi penolong kita, pembela kita, dan akan pasang badan buat kita ketika kita bisa stay positif. Dan ini hanya akan diperoleh oleh putra putri kita dengan akhlak. Memang nggak mudah ya, sulit banget jaga akhlak, stay positif, jaga citra diri. Ini bukan hal yang mudah, ini sulit banget. Tapi insya Allah sih kalau kita kayak aware gitu, benar-benar sadar saya sedang memperjuangkan apa, saya sedang memperjuangkan akhlak, saya sedang memperjuangkan citra diri, saya memperjuangkan moralitas, saya memperjuangkan nilai luhur ya. Jangan sampai niat kita punya nilai luhur tapi gara-gara konflik kita jadi merosot akhlaknya, kita jadi rusak akhlaknya. Ini yang harus benar-benar kita jaga dan kita ajarkan kepada putra-putri kita. Oke, nah ini teman-teman ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, innakum lan tasa'u annas bi amwalikum walakin lan yasa'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa membahagiakan manusia dengan harta, nggak akan pernah bisa membuat manusia happy kalau hanya dengan harta. Namun kalian manusia bisa bahagia, bisa happy hanya dengan wajah yang tersenyum, akhlak yang mulia gitu. Jadi kita ajarin kepada putra-putri kita, misalnya ada yang ngeluh gitu, Umi aku teman-teman nggak pada suka sama aku nggak punya temen gitu, aku dijauhin sama temen gitu. Kenapa dijauhin sama temen? Karena yang itu anaknya misalnya bos gitu, suka seneng banget nraktir, sehingga yang geng itu tuh banyak followernya. Kalau aku mah nggak ada yang suka sama aku, tenang, aman gitu ya. Karena sesungguhnya daya tarik putra putri kita ini bukan hanya tentang harta yang mereka miliki, namun daya tarik mereka juga bastul wajhi. Bastul wajhi itu setiap jumpa tersenyum, kemudian wajah sumringah, wajah cerah, wajah bahagia, dan itu sudah cukup memberikan happiness untuk lingkungan gitu. Jadi teman-teman ya, akhlak yang mulia ini dari yang paling ringan sampai yang paling berat harus kita ajarkan kepada putra-putri kita. Kita sebagai orang tua nih ya, please jangan lupa tersenyum buat anak-anak kita kalau ngobrol, kalau ngomong, kalau diskusi. Bastul wajhi itu sumringah. Jadi wajah kita itu expand berkembang, ngembang ya, enggak sih, ngembang, senyum kita yang ngembang ya. Kita menghadapi putra-putri kita, menghadapi keluarga kita kasih contoh dengan wajah terbaik kita, dengan mood terbaik kita, dengan feeling terbaik kita. Itu yang sangat dibutuhkan oleh putra-putri kita, supaya mereka juga melihat akhlak mulia itu gimana sih gitu. Banyak banget yang bisa kita kerjakan untuk ngedapetin akhlak mulia dan sampai kita disukai dan dicintai oleh manusia.